17, 19. Dari SMP ke SMA, apa perubahan yang sudah dirasakan? Kalau dari SMP berapa umurnya? 13, sekarang 19. Selama rentang 6 tahun itu apa yang perubahan yang dirasakan? Perubahan suara Aldo beda. Perubahan emosi terus? Suara terus? Berat badan? Berat badan? Ya. Suara pikir. Pola pikir. Apa lagi? Nah, dari perubahan-perubahan itu adalah merupakan suatu tanda bahwasanya Ananda sedang mengalami masa pubertas. Tambahnya adalah mengalami perubahan struktur fisik tubuh, misalnya adanya tumbuh rambut-rambut pada bagian-bagian tertentu, misalnya itu kumisnya, pada bagian ketiak misalnya ada bulu atau rambut. Nah, itu adalah tanda-tanda perubahan fisik pada masa pubertas. Kemudian kalau pada perempuan apa, Zahra? Yang sudah dialami, yang sudah dilihat apa perubahannya? Pada perempuan, masa ada perubahannya? 6 tahun dari SMP ke SMA. Apa yang dirasakan, Zahra? Perubahan yang bisa dilihat? Datang bulan atau menstruasi. Apa lagi? Dada mulai Ya, pertumbuhan payudara. Dan apa lagi? badan semakin naik. Melebarnya pinggul, mengecilnya pinggang. Kemudian berjerawat. Nah, itu adalah perubahan fisik selama pas masa pubertas. Kemudian ya, terjadi perubahan pada sistem reproduksi. Sudah tahu bagaimana struktur alat reproduksi kita? Nah, bagi yang sudah belajar mungkin lalu dah. Sudah kan sudah di SMP kan sudah belajar. Ya, semester berapa? Semester 2 SMP. Semester 1. Nah, meskipun sudah belajar di semester 1, tidak ada salahnya kita mengulang kembali ya. Nah, sistem reproduksi pria kita masuk pada struktur anatomi alat reproduksi pria yang pertama, karena manusia itu ada 2 jenis, laki-laki 1, perempuan 1. Nah, kita pelajari dulu satu-satu bagaimana strukturnya. Yang pertama itu pria, struktur alat reproduksi pria. Nah, ini ditampilkan ya, ada 2 bagian sistem reproduksi pada laki-laki. Reproduksi bagian dalam dan alat reproduksi bagian luar dan bagian dalam. Nah, ini adalah bentuk organ bagian dalam daripada laki-laki ya. Pertama, dia ada 3 ya, organ reproduksi bagian dalam pada laki-laki ada 3. Yang pertama ada namanya alat reproduksi bagian luar dan dalam tadi. Kemudian adanya saluran reproduksi. Yang ketiga ada kelenjar reproduksi. Ya, kalian satu-satu dulu. Saluran reproduksi. Nah, saluran reproduksi yang pertama ada namanya testis. Lihat kan? Ya. Testis ini jumlahnya berapa? 2 ya, kiri dan kanan. Kemudian testis ini terletak di daerah pinggang ya, di daerah pinggang. Jumlahnya 1 dan dibungkus oleh kantung yang disebut dengan skrotum. Kemudian apa fungsi testis ini? Tempat apa Bu? Tempat penghasil sperma. Ya, tempat Menghasilkan hormon testosteron. Ya. Kemudian ini kantungnya ya. Kemudian yang kedua ini adalah tempat menyimpan sperma dan hormon testosteron. Kemudian yang saluran yang kedua adalah ini. Di sini ada namanya ductus epididymis. Ya, di sini ductus epididymis. Ductus epididymis ini adalah merupakan
berpanjang dan berkilo-kilo. Apa fungsinya? Saluran pertama dari sperma yang sudah dihasilkan pada testis yang nanti akan disalurkan ke saluran semina vesikula atau vesikula seminalis. Dari sini nanti masuk ke saluran yang ketiga, vesikula seminalis. Ini merupakan saluran tempat mengangkut sperma dari ductus epididymis. Nah, atas ini ya, vesikula seminalis sampai dia nanti ada vas deferens sini. Ini dia melewati ini ya, vas deferens. Saluran yang mengangkut sperma dari epididymis ke nanti ke arah yang namanya ke uretra ya. Jadi ada namanya testis, ductus epididymis, vesikula seminalis, vas deferens, dan yang pendek ada namanya ejakulasi, saluran ejakulasi. Nah dari sini nanti akan disalurkan ke saluran terakhir yang namanya uretra. Ya, uretra. Nah bersamaan dengan uretra ini nanti sperma yang sudah dihasilkan akan dikeluarkan bersama urin. Ini letaknya pada organ bagian luar daripada alat reproduksi laki-laki yang disebut penis. Ya. Atau namanya tidak usah lah apa yang kita sebut aja lah jabat. Ya, jabat. Nah, nanti dikeluarkan dari saluran uretra ini bersamaan dengan air seni, tetapi keluarnya tidak sama. Ketika air seni keluar, ketika sperma keluar, otot bagian daripada uretra ini akan menutup. Makanya yang keluar hanya sperma saja. Ketika menikah, yang keluar adalah urin. Nah, itu alat reproduksi luar dan dalam. Kemudian kelenjar yang berperan adalah kelenjar saluran, alat reproduksi luarnya saluran, kemudian kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin ada 3. Kelenjar kelamin ini ada namanya vesikula seminalis, kelenjar prostat, dan bulbo uretra yang masing-masing nanti kalau vesikula seminalis menghasilkan yang namanya semen, campuran daripada kelenjar menghasilkan lendir yang warna putih bening yang mengandung asam amino, terus fruktosa, apa lagi? Nah itu ya asam amino, fruktosa, protein. Itu namanya semen. Kemudian kalau kelenjar prostatnya menghasilkan cairan yang berbentuk putih susu. Kemudian yang ketiga, kelenjar bulbo uretra atau disebut dengan uter itu menghasilkan cairan yang berbentuk warna kuning. Nah, 3 itu yang nanti akan mempengaruhi proses pengeluaran sperma yang dilakukan oleh 4 saluran tadi. Ya. Kapan dia nanti akan dikeluarkan? Apabila pada uretra ini banyak mengandung pembuluh darah. Bersama uretra, sperma yang dihasilkan nanti akan dipancarkan melalui alat reproduksi luar ini yang disebut tadi. Kemudian kita lanjut. Nah, organ reproduksi luar daya. Ini kira-kira ini bentuk luar ya. Yang tadi itu adalah bentuk dalam. Berbeda ya dari bentuk luar, kemudian bentuk dalam. Jauh berbeda. Nah ini nampak salurannya dari mana ke mana, sperma yang sudah dihasilkan itu disalurkan, dikeluarkan pas ke sini ya. Nah, ini salurannya. Kemudian kalau di sini coba kita melihat bagian luar alat reproduksi pria. Nah ini. Dari samping aja nampak kan bagian luarnya saja. Nah,